Ya jadi kalau menurut kami ya, kita bicara hukum ya, karena saya advokat gitu, bukan alpukat ya. Saya jelaskan, kalau ada yang melaporkan seseorang terkait undang-undang konsumen, berarti orang itu telah memakai, mengkonsumsi, pernah membeli. Ya kita akan pertanggungjawabkan itu gitu loh. Kalau memang benar seperti itu ya, seperti itu. Ya jadi begini ya, saya ini kan advokat ya. Jadi saya perlu jelaskan, saya advokat bukan alpukat ya. Saya jelaskan itu. Jadi kalau setiap advokat itu berbicara tentang ketentuan hukum. Nah kalau kemudian saya mengaku advokat, artinya adalah tentang ketentuan hukum acara. Nah kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa klien kami dipanggil hari ini, ya jelas dong, kami ini berbicara tentang mekanisme hukum, ada hukum acara pidana. Kami belum mendapatkan panggilan secara resmi untuk hari ini. Tetapi, ya perlu jelaskan, tertanggal 30 April tahun 2025, ada panggilan kepada klien kami untuk dimintai keterangan. Untuk hadir di Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Mei 2025. Itu jelas ya, itu yang resmi. Itu yang diterangkan oleh advokat, bukan alpukat. Ya, itu dia, aduh jelaskan itu. Nah, karena ada satu kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan oleh klien kami, sehingga kami berkoordinasi dengan penyidik nantinya untuk dapat menghadirkan sebagaimana ketentuan hukum acara pidana. Seperti itu. Jadi kami belum mendapatkan panggilan yang resmi untuk hari ini. Di tanggal 30 April 2025, klien kami dipanggil untuk dimintai keterangan pada tanggal 14 Mei 2025. Itu sesuai dengan laporan dari rekan sejawat kami ya, Bang Fahmi Bahmid ya, nama beliau, itu terkait tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 98 tentang konsumen dan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ya sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 8 junto pasal 62 di Undang-Undang Konsumen dan kemudian pasal 138 junto 435 di Undang-Undang Kesehatan. Ya, jadi kalau berbicara soal Undang-Undang Konsumen, ya ini rekan-rekan media harus paham. Itu berkaitan dengan delik aduan. Ya, saya tidak tahu apakah Bang Fahmi ini ada pernah ya memakai atau membeli produk kosmetik di Glavitsa ya milik klien kami. Ya kalau memang benar pernah beliau membeli dan memakai produk kosmetik, ya kedudukan hukum beliau sudah tepat ya untuk membuat laporan seperti itu. Itu hanya tentang kedudukan hukum. Itu harus jelasin ya. Belum tentang pembuktian seperti itu. Nah, kalau kemudian tentang Undang-Undang 17 tahun 2023 di pasal 138 ayat 2 dan 3 dan junto 435 itu tentang sediaan farmasi. Ya, itu tentang izin edar. Kaitannya adalah turunannya PP 28 tahun 2024 dan turunannya adalah peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 tentang notifikasi. Nah, artinya di situ tentang bahwa klien kami telah menyimpan, mengkonsumsi atau mengedarkan, mendistribusikan sebuah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Boleh dilaporin, tapi pembuktiannya nanti. Seperti itu ya. Tapi saya jelaskan bahwa itu terkait kosmetik. Kalau klien kami dilaporkan, kalau saya dilaporkan tidak mungkin karena saya tidak punya kosmetik. Ya artinya kalau ada orang lain yang melaporkan seseorang terkait sediaan farmasi, yaitu berkaitan dengan 138 pasti tentang izin edar, ya itulah notifikasi. Tapi kalau ada orang yang membeli ya sesuatu produk dan kemudian dia merasa dirugikan, itu pasti tentang undang-undang konsumen. Nah, saya pastikan seseorang itu boleh melaporkan seseorang yang lainnya karena dia sudah jadi korban. Sesuai dengan panggilan yang kami peroleh ya, sebagaimana di tanggal 30 April 2025
dan itu dihadirkan klien kami untuk diminta keterangan 14 Mei 2025, itu pelapor adalah Bang Fahmi Bahmid, ya. Ya jadi kalau menurut kami ya, kita bicara hukum ya, karena saya advokat gitu, bukan alpukat ya. Saya jelaskan, kalau ada yang melaporkan seseorang terkait undang-undang konsumen, berarti orang itu telah memakai, mengkonsumsi, pernah membeli. Ya kita akan pertanggungjawabkan itu gitu loh. Kalau memang benar seperti itu ya. Seseorang itu berhak untuk melaporkannya, tapi kalau misalnya ada yang melakukan penyerangan secara negatif dan menyudutkan klien kami agar klien kami hancur, kita buktikan secara hukum. Ya jadi begini, saya kan sering mengatakan kalau advokat itu harus berbicara fakta hukum, peristiwa hukum. Jadi kalau kemudian rekan-rekan media sekarang bertanya apakah dengan sengaja menyerang, nanti kita buktikan. Soal laporan itu saya nggak tahu kapan disampaikan, tetapi panggilan kepada klien kami itu dilayangkan kepada kami sekitar awal awal Mei ya, seperti itu, karena suratnya itu tanggal 30 April 2025. Nah seperti itu ya. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kami kan advokat. Ya, jadi harus patuh dan taat terhadap ajas hukum. Kalau kemudian secara ketentuan hukum acara kami dipanggil dan klien kami itu nanti tidak terlampau sibuk dalam profesinya ya. Ini sekarang kan klien kami sedang melakukan treatment ini. Nanti jangan dia salah-salah bedah, nanti rusak lagi wajah orang, itu kan. Nanti kami akan hadirkan kalau ada panggilan resmi. Seperti itu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pelapornya seharusnya itu kan kalau dikaitkan dengan undang-undang konsumen itu harus orang yang memakai. Tetapi ini pelapornya adalah rekan sejawat kami, Abang Fahmi Bahmid. Ya, satu azas hukum yang harus kita pahami, ada yang namanya lex specialis, derogat, lex generalis. Oke? Tetapi turunan dari lex specialis, derogat, lex generalis, ada namanya lex specialis, sistematis. Nah, ini saya gak jadi kuliahi mahasiswa semester 5 dan semester 6 gitu loh. Jadi maksudnya rekan-rekan sejawat saya harus pahami itu ya, lex specialis, derogat, lex generalis. Kemudian di bawah, di atasnya lagi yang lebih khusus, lex specialis sistematis. Saya tidak mau mengatakan itu salah kaprah, tetapi ada normatif hukum, ada ajas hukum. Itu harus kita paham dan patuh terhadap itu. Ya, karena saya advokat, seperti itu. Ya, jadi juga terhadap yang sering berbicara di media, mengatakan dirinya praktisi hukum atau advokat, berpendapat terhadap perkara yang kami sedang tangani. Ini dia PKPA di mana gitu loh. Jadi advokat itu diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya, kami di pasal 5 adalah penegak hukum. Satu. Yang kedua, di pasal 6 huruf B dijelaskan tidak boleh berkomentar yang tidak patut dan tidak wajar terhadap rekan sejawat. Kemudian di pasal 14 15 ya, saya sebagai kuasa hukum dalam perdata dan penasihat hukum di dalam pidana dari klien kami Dr. Reza dan Dr. Atobah Mufid bebas berpendapat di dalam pengadilan, di luar pengadilan, sebagaimana di pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, yang lain itu siapa? Ya, mereka berpendapat begini, begini, begini. Kalau kami bersama Bang Fahmi Bahmid, wajar dong diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2003 berpendapat terhadap perkara yang sedang kami tangani gitu loh. Tapi kalau ada rekan-rekan sejawat yang lain yang mau berpendapat terhadap perkara ini, objektif dong. Jadi jangan berbicara menurut saya, penerawangan saya. Ini kan kayak dukun gitu. Nah, jadi janganlah gini, jangan berpendapat sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Kita advokat itu luruskan. Di pasal 5 kan kita penegak hukum. Kalau masyarakat salah, luruskan dia. Jadi jangan sepertinya gini, dilarang gitu di advokat mempromosikan dirinya secara berlebihan. Dilarang itu. Ya jadi di mana dia berada ya tolonglah organisasi advokat ini dilihat supaya nggak liar ini gitu. Jadi kalau kami di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Advokat jelas bisa berpendapat terhadap perkara yang kami tangani. Kalau ada yang berpendapat yang lain silahkan, tapi objektif ya, jangan mengiring. Sepertinya kalau netizen mengesana dia mengikut. Ini kan kayak seperti ngikuti kemenyan gitu loh.
Jadi janganlah, jangan ini menciptakan pro kontra di masyarakat, janganlah. Ya, ini klien kami juga sudah jadi korban, kasihan klien kami. Ya, seperti itu.